Baik dia belum balik misalnya, atau udah dewasa, udah gede, tapi nggak bisa ngatur duit, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, dia gak bisa bedain. Gitu. Ada nggak kira-kira di masyarakat kita yang begini? Banyak. Makanya di pengadilan itu banyak yang datang ke hakim menuntut ini anak termasuk sufaha, maka hartanya saya yang kuasain. Gitu. Ada yang jahat. Jadi diadukan ke hakim, memastikan betul bahwa si anak ini termasuk anak yang sufaha, sehingga hartanya dikuasain sama dia. Karena Al-Quran menyebutkan harta si sufaha tadi bukan harta dia, tapi harta yang ditunjuk jadi walinya, wakilnya, yang ngurusin dia sehari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala, la haula wa la quwwata illa billah. Summa amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian umatku adalah yang mempelajari isi kandungan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, alhamdulillah beliau bisa membersamai kita di pengajian taklim malam hari ini. Mukarram wal muhtaram Bapak Haji Sa'ali, kita doakan bersama, mata'nallah bituli hayati wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pimpinan masjid, musola, dan majlis taklim yang mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah keluarga besar Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentu kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini bisa menjadi jalan buat kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat orang tua kita, guru-guru kita, alim ulama kita, jamaah Masjid Al-Mujahidin yang telah berulang ke rahmatullah, yang telah menginfakkan harta, pikiran, dan tenaganya untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Kita baca suratul Fatihah dengan niat Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jinan, angkat derajatnya, tinggikan kedudukannya, diampunkan segala dosa-dosa dan kesalahannya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pekan ini pekan pertama kita akan membahas tafsir Al-Qur'an, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, kalau saya tidak salah, 3 keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, ya, keistimewaan beliau disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 124. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai imam teladan buat seluruh umat manusia karena sukses yang menjalankan segala ujian dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah datangkan, sukses sehingga dia menjadi imam contoh buat seluruh umat manusia. Yang kedua, Nabi Ibrahim dijadikan sebagai orang yang diminta untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir kita bahas, Nabi Ibrahim itu diabadikan doanya oleh Allah yang berisi doa-doanya itu untuk generasi di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya berdoa untuk diri dan anak-anaknya, tapi jauh ke depan, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, terus keturunannya didoakan oleh Nabi Ibrahim agar ada di antara keturunan beliau yang menjadi orang-orang saleh, orang-orang pilihan, bisa menjadi contoh teladan seperti dirinya buat seluruh umat manusia. Salah satu doa yang fenomenal ya yang diangkat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa untuk hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul. Ini doa Nabi Ibrahim buat hadirnya seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad di negeri Arab. Ya Allah, utuslah di negeri Arab ini seorang rasul yang memiliki 3 ciri. Pertama, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang kedua, mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, membersihkan diri mereka dari dosa. Ini 3 step ya, 3 langkah kalau mau bersih hati kita. Pertama, dibacain Quran dulu. Yang kedua, belajar Al-Quran dan hadis, baru bersih hatinya. Itu berlaku buat umat terdahulu sebelum kita. Tapi giliran Nabi Muhammad betul-betul diutus oleh Allah, 3 step ini berubah. 3 step ini berubah. Harusnya kan dibacain Quran dulu, ayat-ayat Allah, kemudian diajarkan makna isi kandungan ayat tersebut, baru kita bisa mengamalkannya dan membersihkan hati kita, ujungnya seperti itu. Tapi begitu dihadirkan diutusnya Nabi Muhammad, dikabulkan doanya Nabi Ibrahim 2000 tahun setelah beliau berdoa baru diijabah. Dibalik tuh 3 langkah tadi oleh Allah. Tadi saya cari di surat Al-Imran nggak ketemu ayatnya. Tadi kebayang-bayang lagi sholat sunnah. Oh iya, ada ayatnya tuh surat Al-Imran. Bapak Ibu kalau ada yang tahu boleh ingetin ayatnya ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa bihim rasulan minhum. Nah, kan gitu tuh ayatnya ya. Sungguh telah Allah datangkan. Nah, ini sudah terjadi nih. Doanya udah dikabulkan Allah. Sungguh telah Allah datangkan satu nikmat yang sangat besar buat orang beriman, seorang rasul. Ini sama 3 nih, tapi dibalik sama Allah. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Al-Quran.
wa yuzakkihim. Baru wa yu'allimuhumul kitaba. Balik nomor 2 jadi nomor 3. Nomor 3 diduluin jadi nomor membacakan ayat Al-Qur'an, baru dibacain aja khusus buat umat Nabi Muhammad langsung bisa membersihkan hati-hati mereka. Tuh kelebihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu dibacain dulu, habis dibacain diajarin, udah pada paham diamalin baru bersih hatinya. Kalau umat Nabi Muhammad kata Allah nggak begitu, dibacain Al-Quran bersih hatinya. Makanya Nabi Muhammad itu Pak Bu, kalau mau taklim kayak begini, beliau selalu bacakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi mau bicara tentang hari kiamat, beliau baca surat Al-Haqqah. Saudara sahabat-sahabat yang mulia, dengarkan ayat ini. Al-Haqqah malha, itu dibaca langsung bersih hatinya tuh. Kenapa langsung bersih? Karena sahabat-sahabat paham udah ayatnya itu. Karena mereka bahasa Arab sudah sehari. Kira-kira kalau kita dibacain bersih nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira kalau dibacain ayat? Insya kita pahamnya secara umum. Oh, apa itu ayat tentang ngerinya hari kiamat. Makanya setelah dibacain ayat, tuh hati-hati para sahabat sudah tertunduk, terpaut langsung pada Allah. Nggak pakai dinasehatin lama-lama, sudah langsung taat kepada Allah. Jadi karena kemuliaan umat Nabi Muhammad dengan dibacakan Quran, kata Allah wa yuzakkihim, bisa membersihkan hati mereka. Kalau kita seandainya belum paham, kita yakin dengan ayat ini, kalau dibacakan ayat Quran kita dengerin, insya Allah bisa membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran yang nempel di dalam hati kita. Wa yu'allimuhumul kitab, justru ditaruh yang terakhir, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka hadis, sehingga bisa paham betul isi dari kandungan Al-Quran dan hadis tersebut. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Itu kelebihan-kelebihan Nabi Ibrahim udah kita bahas pada pertemuan-pertemuan kemarin. Di pertemuan kali ini Allah pertanyakan dengan segudang kelebihan Nabi Ibrahim, kenapa masih ada yang benci dengan Nabi Ibrahim? Begitu ayat yang kita mau bahas nih, ayat 130. Bentuknya pertanyaan. Waman, man itu kan siapa, artinya kan istifham, pertanyaan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, pertanyaan itu kadang-kadang gak butuh jawaban. Pertanyaan itu kadang-kadang digunakan dalam bahasa Arab lit-taubih, untuk menghinakan, untuk merendahkan orang-orang tertentu, digunakan kata istifham atau pertanyaan. Waman, siapa? Yarghabu an. Kalau yarghabu an artinya benci atau tidak suka. Tapi kalau yarghabu fi itu kebalikannya, artinya suka. Raghibtu fit ta'am, saya suka makanan gitu, kalau pakai fi. Tapi kalau raghibtu an, saya nggak suka tertentu gitu. Luar biasa ya, bahasa Arab cuma beda belakangnya an sama fi, artinya bertolak belakang. Nah di ayat ini pakainya an. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Siapa tuh yang kagak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim begitu mulia. Udah Allah sebutin tuh satu persatu kemuliaan Nabi Ibrahim. Tapi masih ada orang-orang yang gak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim. Siapa dia? Nanti kita lihat di tafsirnya. Orang yang gak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim tidak lain adalah sebagian dari orang-orang Yahudi dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang demikian kata Allah
adalah orang yang tidak punya akal sehat. Jadi kalau orang yang akalnya bermasalah, dalam bahasa Arab itu disebut safih. Safihun pakai hak besar. Safihun artinya cara pikirnya itu belum sempurna begitu. Jamaknya sufaha. Ada di Quran kalimat sufaha ya. Kalau ada orang tua ninggalin harta warisan, di antara anaknya ada yang belum sempurna akal pikirannya, belum bisa bedain mana yang baik buat dia, mana yang buruk buat dia. Itu anak yang satu tadi disebut sufaha. Nggak boleh dikasih hati warisan ke dia, bagiannya disimpan. Ya, kalau dikasih dia semua nih Pak, hartanya habis. Hanya Allah larang, wala tu'tus sufaha. Jangan kamu kasih harta warisan kepada anak yang orang tuanya meninggal dunia tapi akalnya belum sempurna. Ayat ini kan, wala tu'tus sufaha amwalakumul lati, disebut amwalakum. Jangan kamu kasih harta kamu ke anak yang sufaha tadi. Padahal kan hartanya anak tadi kan. Tapi kata Allah bukan harta dia, harta orang yang ngurusin. Begitu. Makanya banyak yang berlomba-lomba Pak. Kalau melihat di masyarakat ada, ya misalnya ada orang kaya punya anak, pikirannya masih belum sempurna, itu berlomba-lomba untuk jadi walinya. Karena kalau dia ditunjuk jadi wali, semua harta si anak jadi milik dia tuh atas nama dia. Gitu. Allah yang katakan amwalakum, harta kalian, bukan harta sufaha, tapi harta kalian. Pada berlomba-lomba ya. Namun kalau kita ditunjuk ngurusin harta warisan anak yang seperti itu, in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kita fakir, kalau kita nggak punya harta yang cukup bahkan berlebih, kita boleh makan tuh bareng sama harta anak tersebut. Tapi bil ma'ruf, nggak boleh boros gitu. Wah, mumpung hartanya anak orang kaya habis dah kita pakai gitu, nggak boleh. Makan tapi secukupnya bareng sama dia gitu. Karena kita nggak punya uang, bagaimana nih? Saya jadi walinya, saya jadi wakilnya ditunjuk, boleh makan dari harta anak tersebut tapi bil ma'ruf. Wa man kana ghaniyan, lanjutan ayat itu. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Tapi kalau kalian udah bercukup hartanya, bahkan ghani, orang kaya, ditunjuk jadi wali, jadi wakil, megang harta anak yang sufaha ini, kata Allah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Gak boleh ngambil harta tuh anak, sedikit pun gak boleh. Jadi diniatkan lillahi, Allah yang balas. Kita bantu ngurusin anak yatim nih, hartanya nih, mudah-mudahan nanti dibalas sama Allah karena saya ada harta. Jadi ada dua kemungkinan tuh, kalau wali bisa jadi dia fakir, wali anak yatim tadi bisa jadi dia orang kaya. Kalau fakir boleh makan harta anak yatim itu tapi bil ma'ruf. Kalau dia kaya gak boleh ngambil sama sekali. Gak boleh dia ambil sama sekali harta anak tersebut, sufaha. Begitu juga di ayat ini Pak Bu, ya. Orang yang benci, gak suka dengan ajaran Nabi Ibrahim, Allah katakan akal dia kagak sempurna. Ya jelas gak bisa bedain mana yang bagus, mana yang jelek. Begitu. Siapa dia? Zalika anna Abdullah bin Salam da'a ibnai akhihi salamah wa muhajirah. Siapa yang disebut bodoh ini dalam ayat yang tertulis dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, dialah salah seorang anak dari saudara, berarti keponakan dari Abdullah
bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi sangat dihormati. Dia punya keponakan namanya Salamah dan Muhajir. Salamah sama Muhajir diajak untuk masuk Islam oleh pamannya yang bernama Abdullah bin Salamah. Apa yang terjadi? Lam yu'min bihi fahuwa mal'unun fa aslama Salamah wa aba Muhajir ayyuslimah. Yang mau masuk Islam berkat ajakan Abdullah bin Salam ini cuma satu, yaitu Salamah. Sedangkan si Muhajir nggak mau masuk Islam. Muhajir kagak mau, Salamah mau. Gara-gara Muhajir nggak mau tuh turun ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim. Bodoh banget, bahasa kita gitu. Bodoh banget tuh si Muhajir. Padahal udah jelas-jelas dia tahu dalam kitab Taurat ada ajaran akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dia termasuk isi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang dimaksud orang yang bodoh di sini yaitu Muhajir, keponakan dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi, ya. Dia masuk Islamnya lucu Pak. Jadi ketika dia masuk Islam, dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, nanti kalau datang orang Yahudi, biasanya ini pada datang kemari nih, ya, dia nanya-nanya dah sama engkau. Coba selipin pertanyaan, apa pandangan kalian tentang Abdullah bin Salam, tentang diriku. Bener Pak, gak lama datang kelompok Yahudi ditanya, kalian kenal Abdullah bin Salam? Tapi gak dikasih tahu, ya, bahwa ini pesan dari Abdullah bin Salam. Oh kenal, dia itu adalah pemimpin kita, dia itu orang yang hebat, dia itu orang alim, dipuji-puji. Lalu kata Rasulullah, kalian tahu dia barusan masuk Islam, mengucap syahadat. Oh tuh anak paling kagak bener tuh begitu. Di bangsa Yahudi dia yang paling jelek banget tuh ya Muhammad tuh. Langsung berubah. Setelah dia pergi, Abu Bakar, itulah tabiat orang Yahudi. Gampang banget berubah. Hari ini muji saya, belum ganti hari udah menjelek-jelekan saya. Jadi Abdullah bin Salam mau ngasih tahu kepada Rasulullah tabiat dasar orang Yahudi seperti itu, gampang banget berubah, ya. Jadi kalau ada orang Islam gampang banget berubah Pak, mungkin dikasih duit dan jabatan, ya dia keturunan Yahudi berarti itu adiknya. Kalau orang Islam nggak begitu, ya. Orang Islam imannya kuat, amin ya robbal. Nah itu sedikit kisah tentang Abdullah bin Salam yang mengajak dua keponakannya masuk Islam bernama Muhajir dan Salamah. Ya, si Salamah mau masuk Islam, Muhajirnya enggan, turunlah ayat itu. Illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ayat ini ditutup lagi-lagi Allah puji Nabi Ibrahim. Biar orang Yahudi di zaman Nabi pada masuk Islam. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh Nabi Ibrahim itu dipilih Allah dalam kehidupan di dunia. Apa maksudnya dipilih Allah? Ai ikhtarnahu fid dunya birrisalah. Ya, Allah pilih Nabi Ibrahim di dunia menjadi seorang rasul, menjadi seorang imam, teladan buat seluruh umat manusia di dunia. Di dunia dia dipilih Allah menjadi hamba yang taat sehingga menjadi teladan, menjadi kekasih Allah Subhanahu di dunia. Dunia itu kalau kita lihat secara bahasa maknanya ada dua.
Dunia, ini kan dunia itu tulisan ini. Dunia itu ada dua, ada artinya ad-dunu, dunu artinya dekat. Bilang gelas dunu, gelas dekat dari saya ini. Gitu. Yang saya pegang kena. Gitu. Ada makna yang kedua, dunia itu ad-dani. Ad-dani itu artinya hina. Hina, dina. Kalau kita gitu kan ya. Itu dari kata dunia tuh. Hina, dina, kan gitu bahasa kita Indonesia. Nah, jadi dunia itu maknanya ada dua secara bahasa. Bisa bermakna dekat, bisa bermakna, itulah sesungguhnya yang ingin Allah sampaikan. Kehidupan hari ini yang kita jalani dekat, artinya sangat singkat, kagak kerasa. Tanya dah Bapak Haji yang udah mau 80 tahun ya. Nah, bagaimana rasanya udah 80 tahun? Kayaknya baru kemarin sore gitu. Masih muda kayaknya ya kan? Pasti. Karena dunia itu kata Allah dunia, dulu dekat, nggak kerasa. Jangankan orang yang usianya 100 tahun kita tanya, ada seorang nabi ditanya sama malaikat, bagaimana pandangan kamu hidup di dunia? Nabinya udah meninggal. Dalam riwayat ya ditanya sama malaikat, ya atwalal anbiya'i umuron. Itu kalau bacanya fasih begitu Pak. Ya atwalal anbiya'i umuron. Kalau nggak fasih umron gitu. Tapi kalau fasih agak susah tuh. Umuron gitu. Orang Arab kadang nggak mau yang susah-susah. Dah umron aja gitu ya. Aslinya bukan umron, aslinya kalau fasih umuron, ada domahnya gitu ya. Wahai nabi yang paling panjang umurnya, nabi siapa nih kira-kira? Yang umurnya paling panjang? Nabi Adam 1000 tahun. Ada lagi yang lebih panjang. Nabi Nuh alaihis. Nabi Nuh itu usia dakwahnya bukan usia aslinya. Usia dakwahnya itu 1000 kurang 50. Bagus nggak kira-kira bahasa Allah tuh? Allah kan bahasanya alfa amin illa khamsin. Umur Nabi Nuh dakwahnya itu 1000 kurang 50. Tuh kalau yang ngerti bahasa Arab indah banget tuh denger ya kan. Daripada dibilang umur Nabi Nuh 950 tahun tuh biasa aja, lewat aja nih. Tapi kalau begitu dengar umur Nabi Nuh 1000 kurang 50, siapa tuh yang ngomong gitu? Gitu orang Arab. Ada keindahan gitu. Usia dakwah Nabi Nuh 950, belum usia aslinya. Wahai Nabi yang umurnya paling panjang, kata seorang malaikat, kaifa wajadtum al-hayatad dunya. Gimana rasanya kamu hidup di dunia selama itu? Ada yang usianya 1000 tahun lebih di sini? Nabi yang paling umurnya panjang di 1000 tahun lebih ditanya, gimana rasanya hidup di dunia? Dia jawab, seperti masuk pintu depan, keluar rumah pintu belakang. Berapa lama kira-kira kalau kita jalan dari pintu depan ke pintu belakang? Yang rumahnya normal, ya. Jangan bayangin yang rumahnya gede banget enggak. Rumah kita dah gitu. Lewat masuk pintu depan, keluar pintu belakang, berapa lama kira-kira? Ada 5 menit? Enggak ada. Ada semenit. Bahkan kurang kali, ya kan? Jalan begitu dari sana lah kemari. Seperti itulah kata Nabi Nuh, saya merasakan kehidupan di dunia. Padahal hidupnya 1000 tahun lah. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang cuma 60 atau 70 tahun. Makanya tadi rahasianya Pak, kenapa dibalik sama Allah? Buat umat Nabi Muhammad baru dibacain Quran langsung bersih. Habis itu baru belajar. Karena kalau kayak umat terdahulu dibacain ayat Allah, belajar, nah usianya pendek-pendek. Kadang belum sempat belajar udah meninggal.
Ya kayak kita, karena kan baru mau belajar pas sudah pada tua, iya nggak? Waktu muda kemana kita kira-kira? Wah nggak tahu, pas udah tua baru sadar. Makanya Allah tahu kalau disuruh belajar dulu baru bersih, kapan dia bersihnya? Maka Allah begitu sayang sama kita umat Nabi Muhammad. Aku balik dibacain Quran langsung bersih, dah belajarin lagi setelah itu. Karena Allah tahu ya usia kita cuma 60. Akmaru ummati baina sittin wassabain. Umur umatku kalau nggak 60 70. Ternyata orang tua kita kalau ada yang udah 70 tahun mau makan apa aja kasih dah. Karena dia udah mau ngabisin jadi dia jangan dilarang-larang. Udah 70 tahun ya kan, udah mau kehabisan. Ya mudah-mudahan orang tua kita diberikan kesehatan. Amin ya rabbal. Sampai di mana tuh kita tuh tadi? Ya. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh aku telah pilih ya Nabi Ibrahim dalam kehidupan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sedangkan di akhirat dia akan bersama orang-orang soleh. Orang soleh di ayat ini yakni ma'al anbiya fil jannah. Nabi Ibrahim akan berkumpul bersama para nabi yang notabene itu anak-anak dan cucu beliau. Hanya dia bilang julukin Abul Anbiya. Abul artinya bapak, Anbiya artinya para nabi. Begitu. Nabi Ibrahim nanti akan dikumpulkan lagi dengan anak-anaknya, keturunannya yang menjadi rasul dan menjadi nabi utusan Allah Subhanahu. Yang menarik Pak, kenapa Allah bedain yang pertama disebut dunia, setelah itu disebut akhirat? Karena emang gak ada hubungannya antara dunia dengan akhirat. Kalau ada orang yang dimuliakan di dunia dengan harta yang mewah, itu belum tentu di akhiratnya dia bakalan mulia. Gak bisa di dunia sukses dengan segala bentuk kemegahan, di akhirat dapat sebegitu, gak bisa. Itu bukan standarnya. Kemuliaan di dunia kita dapat dengan mengikuti tuh sifat-sifat Nabi Ibrahim, sabar dengan ujian, ya, selalu taat dengan perintah Allah, gak pakai tanya, ya. Sejak dari muda seperti itu, maka di dunia kita akan menjadi orang pilihan. Di akhirat lagi, karena kita dekat dengan Allah, maka di akhirat balasannya lebih jauh lagi, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.